Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia sangatlah lemah. Ia sering tidak tahan menghadapi cobaan dan ujian, sering lupa terhadap kewajiban dan perintah Allah, sangat mudah tergiur dengan tipu muslihat hawa nafsu dan godaan syaitan. Inilah kenyataan manusia sebagaimana Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwab, yang artinya setiap anak Adam bersalah, berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertaubat. Diriwayatkan pada hadis riwayat Al-Hakim, ketika seseorang melakukan dosa dan tidak segera bertaubat, sesungguhnya ia telah mengundang murka Allah. Sebab jika Allah memerintahkan sesuatu kepada manusia, pastilah membawa manfaat dan maslahat untuk manusia. Begitu pula ketika Allah melarang dari sesuatu, pastilah ada mudarat atau kerusakan. Dipastikan bahwa orang yang berbuat dosa atau maksiat akan menerima akibat keburukannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikisahkan oleh Imam Ahmad Abi Rofi bercerita bahwa Rasulullah pernah melewati perkuburan. Lalu beliau bersabda yang artinya, kotorlah engkau. Aku menyangka yang beliau maksudkan adalah diriku. Beliau bertutur, tidak, cuma inilah kuburan si Fulan yang pernah kuutus untuk memungut zakat dari Bani Fulan. Lalu dia mencuri baju wol, dan kini dia sedang dipakaikan baju yang serupa dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al-Jawabul Kafi, Iman Sa'ala Ad-Dawud Ushi, halaman 54-107, menerangkan akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari sebuah dosa. Di antaranya adalah maksiat yang menimbulkan jarak dengan Allah, ada juga maksiat yang menyulitkan urusan, maksiat menggelapkan hati, menghalangi rezeki, melemahkan hati dan badan, menghalangi ketaatan, memperpendek umur, dan menghapuskan keberkahan. Juga ada maksiat yang menumbuhkan maksiat yang lain, menimbulkan kehinaan dan mewariskan kehinaan, dan juga yang menutup hati. Di samping itu, dosa bisa melenyapkan nikmat dan mendatangkan azab. Seperti di mana Allah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Diriwayatkan pada Quran Asy-Syura ayat 30. Maka tidaklah turun bencana melainkan karena dosa, tidaklah bencana lenyap melainkan karena tobat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ancaman untuk orang yang berbuat dosa atau kemaksiatan kepada Allah begitu mengerikan. Maka tidak ada cara lain bagi kita untuk menghindarinya, kecuali segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Juga menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa yang telah kita lakukan. Dilanjutkan dengan mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan tobat yang sungguh-sungguh atau tobat nasuha, Allah akan mengampuni dan menghindarkan kita dari azabnya. Seperti di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allah liyu'adzabahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzabahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, dan Allah sekali-sekali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Pada Quran surah Al-Anfal ayat 33. Wallahu a'lam bishawab. Ketika seseorang mau bertaubat, beristighfar kepada Allah, maka berbagai pintu kebaikan dan keberkahan akan dibukakan baginya. Seperti di mana Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah,
Niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya kelapangan. Dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tiada sangka-sangka. Hadis riwayat An-Nasai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya memohon maaf. Yang sebesar-besarnya, kebaikan datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya sendiri. Saya selaku manusia biasa yang penuh dengan salah, penuh dengan lupa, dan penuh dengan dosa. Demikian kiranya. Allahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.